Okay, welcome to our first meeting of semantics class. So we are going to talk about semantics in this course. And however, what we are going to talk about is only the introduction into semantics. Yeah. Okay. So outside, I believe you have heard about these subjects or field of science. And today we are going to start to talk about this one. So the first question when we are entering a subject, of course, is what is it, right? Apa itu? Jadi apa sih yang akan kita pelajari atau tentang apa sih semantics? That's what we are going to talk about. Okay, so sekarang kita cek. The first question yang paling mendasar adalah what is semantics? Semantik itu apa? So simply we can say semantics is the study of meaning, ilmu yang mempelajari tentang makna, ilmu yang mempelajari tentang arti. That is what we call semantics. Arti apa? Biasanya, it refers atau merujuk kepada words, phrases, or sentences. Nanti kita akan membahas contohnya ada di dalam connotation, denotation, lexical field, dan semantic features. Ya. Jadi, the study of meaning. What meaning? Jadi meaningnya adalah meaning kata, frasa, or kalimat. And sambungannya, and sometimes with the meaning of utterances in discourse. Kadang-kadang dia juga merujuk kepada utterances or ujaran dalam sebuah discourse atau diskusi. Or the meaning of a whole text atau meaning dari keseluruhan dari sebuah teks. That's it. Jadi intinya adalah semantics is the study of meaning. Di sini dia memunculkan juga utterances dan sejenisnya, ya. Tapi meaningnya kan berbeda dengan meaning yang kalian dapatkan when you are studying lanjutan dari semantics yaitu pragmatics and discourse analysis. Okay, that's it. The study of meaning, that is what we call semantics. Alright. Semantics ini sendiri berasal dari kata taken from the ancient Greek, dari bahasa Yunani. The word is semantikos, an adjective meaning relating to science, yang maknanya itu berhubungan dengan science. Based on the word semeion, yang artinya sign, or tanda. Yeah. In ancient Greek, one of the original uses of semeion was as a medical term for the symptoms that were the signs of underlying diseases. Nah, jadi kata semantics itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang mana arti kalau kita terjemahkan in our language dalam bahasa kita adalah tanda yang menunjukkan, dan pada awalnya itu digunakan untuk dalam dunia kesehatan yang merujuk kepada gejala atau ciri-ciri. Kenapa kemudian kata itu yang dipakai? Sederhananya adalah ketika kita mengatakan pergi, maka kata pergi itu menunjukkan meaning atau menunjukkan maksud atau menunjukkan ciri-ciri terhadap tentang sesuatu yang harus dilakukan oleh orang lain. Kata pergi atau kata go away itu sendiri itu adalah sebuah sign or symbol atau reference namanya, yang digunakan untuk merujuk terhadap sesuatu yang ada di dunia nyata. Sehingga kemudian istilah itu kita pakai dalam ilmu yang kita sebut sebagai semantics. Okay. Nah, the next question adalah ketika kita mengatakan semantics is the study of meaning. So, what is meaning? Ya, sekarang dalam linguistics, yang kita maksud dengan meaning dalam linguistics adalah what a language expresses about the world we live in or any possible or any imaginary world. Meaning itu apa? Meaning itu adalah apa yang kita ekspresikan dengan menggunakan kata atau bahasa itu tadi. Jadi, for example, when I say fire, ketika saya bilang fire, maka itu merujuk kepada sebuah benda yang panas, yang warnanya kadang-kadang merah, kadang-kadang bercampur kuning dan atau biru kalau di kompor gas. That is the meaning. Apa yang menjadi rujukan dari kata tersebut, that is what we call meaning. Rujukannya kemana? In the real world where we live in. Ya, dia meaningnya tadi bisa merujuk kepada dunia nyata, or any possible, atau apapun yang mungkin dirujuk oleh kata tersebut, or imaginary world. Misalnya ketika saya mengatakan dragon, pasti our mind, otak kita akan merujuk kepada sebuah hewan yang bisa menyemburkan api dan sejenisnya.
Nah, itu namanya imaginary world. Dia tidak ada di dunia nyata, adanya di dunia khayalan, tapi kita punya referensi terhadap hal itu. Itu adalah meaningnya. Jadi kemana kata tersebut merujuk, that is the meaning. Ya, itu yang kita sebut sebagai meaning. Apa yang diekspresikan dalam sebuah bahasa yang merujuk kepada what we have in our mind, entah dia berada di dunia nyata ataupun yang sifatnya imaginary. That is meaning. Oke, ini contoh lain nih. English uses the verb to mean to refer to a relationship involving at least one of three different types of thing. Language, the world. The world itu tadi, ya. Jadi ini yang di dalam bahasa Inggris katanya dia melingkupi yang namanya meaning itu tadi ada language, bahasa yang digunakan, lalu the world, including people, objects, and everything outside of ourselves and our own minds. Dan sesuatu yang kita punya di dalam our mind, dalam pikiran kita. Ya. Alright. Ini yang dimaksud dengan mean or meaning. Ya, jadi mean, bahasa Inggrisnya mean or meaning itu merujuk kepada definisi yang ini. Dan yang dilibatkan ketika kita berbicara masalah meaning atau mean, I mean misalnya dalam bahasa Inggris adalah the language itself, yang kedua adalah the world, dan kemudian our own minds. Dan apa yang ada di dan pikiran kita atau apa yang menjadi maksud kita. Nah, ini contohnya. Ada contoh dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan hubungan tentang meaning dan sejenisnya tadi. Oke. Ini contohnya. When I say Dublin has lots of attraction. Oke. Jadi ketika saya mengatakan Dublin, ini sebuah kata ya. Dublin ini meaningnya adalah, kalau dilihat di sini dia contohnya ini kan ada hubungannya dengan I meant atau I meant. Maksud saya, artinya maksud si pembaca adalah ini yang saya bilang tadi berkaitan dengan pikiran. Si penulis mengatakan I meant Dublin, Ireland. Dublin yang ada di Irlandia, bukan yang ada di Virginia. Nah, itulah kemudian kenapa kemudian intention atau meaningnya the world yang ada di dalam otak itu tadi sangat berperan dalam meaning. Terus bagaimana kita bisa tahu kalau yang dia maksud adalah, atau ketika seseorang berkata tentang suatu hal, bagaimana kita tahu dia memaksudkan itu merujuk kepada yang mana? Itu yang kemudian kita gunakan konteks di mana orang tersebut berada. Misalnya, contoh yang kedua adalah in Sydney, the bridge. Jadi ketika ada orang mengatakan the bridge, meaningnya kata ini merujuk kepada the harbor bridge. Bukan bridge yang lain, bukan bridge secara umum. Ya, kata the bridge ini adalah konteksnya in Sydney. Sehingga meaning dari the bridge itu sendiri adalah harbor bridge. Okay. And then here we have south means, dari kata ini terkandung arti yang merujuk kepada something or someone, short and fat. That's it. Atau contoh lain, by turning off the music, I didn't mean that you should go. Jadi ketika kita mengatakan melakukan sesuatu, itu punya meaning. Nah, meaningnya itu kemudian yang kita pelajari dalam semantics. Oke, contoh lain adalah trees mean water. Kenapa jadi seperti itu? Karena ada di beberapa tempat yang ketika mereka mengatakan trees, mereka merujuknya ke air. Nah, in our culture, kita juga punya meaning yang quite unique ya. Jadi, for example, if you are going to Martapura, and then someone di penambangan, ini konteksnya, mereka mengatakan galuh. It doesn't mean you are talking about a Banjaris lady. You are talking about, right, you are talking about Intan. Jadi kata galuh, meaningnya adalah Intan, kalau you berada di Martapura di tempat penambangan Intan. Nah, yang seperti itu kemudian kita pelajari dalam semantik. Oke. Let's go. Nah, ini dia. Ini adalah the semantic triangle of what we have in our discussion. Jadi, ini ada yang namanya symbol. Di sini ada yang namanya referent. Lalu ada yang namanya thought. Tiga hubungan ini yang kemudian menunjukkan hubungan antara makna yang kita gunakan. Jadi, kita punya sesuatu in our thought. Kita punya rujukan nih dalam otak kita. Misalnya merujuk kepada
yang bentuknya kecil, kemudian terbang, badannya ringan, terus hinggapnya sukanya di bunga. That is what we have in our mind. Lalu, itu kita realisasikan dalam bentuk referent. Referent adalah kata yang kita gunakan untuk merujuk terhadap sesuatu yang ada di pikiran kita. Oke. Nah, kumpulan-kumpulan itu tadi disimbolkan dengan sebuah bentuk. Bentuknya itu adalah bentuk kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu yang bentuknya. Nah, kata kupu-kupu itu sendiri kemudian itu adalah yang kita sebut sebagai referent. Nah, jadi kita punya pikiran, kemudian dia punya simbol, kemudian kita juga punya kata yang mewakili apa yang kita miliki in our mind dan yang merupakan gambaran dari simbol tersebut. Itu yang namanya reference. Sederhananya, kata yang kita gunakan to say something or to describe something or to refer to something, untuk merujuk terhadap sesuatu, itu yang namanya reference. Ini dia. Oke. Nah, kemudian kita go to the initial concepts. Ada istilah-istilah yang sangat erat hubungannya ketika we are studying semantics. Istilah yang pertama adalah that we call lexeme. Kemudian yang kedua adalah sense. Kemudian yang ketiga adalah referent. Ini yang tadi sudah kita bahas sedikit. Lalu ada denotation, and then we have connotation. Dan yang terakhir adalah compositionality. Apa ini? Let's check it out. Oke, lexeme atau istilah lexical item itu adalah the smallest meaningful unit of a language yang kita bicara masalah meaning. Jadi kalau kemarin kalian belajar di phonology, the smallest meaningful unitnya adalah phoneme. Ya. Dalam morphology kalian punya morpheme. Dalam syntax kalian punya words. Nah, dia juga punya. Nah, dalam semantics kita punya yang namanya lexeme. Lexeme itu adalah bentuk kata hampir mirip dengan words ya, yang dia sudah punya meaning sendiri. Contohnya in English kita punya give. Ini adalah lexeme. Ya. Lalu ada lexeme yang mendapatkan inflection seperti gives, given, giving, gave. Ya. Jadi yang ini ada gives, given, giving, dan gave, itu merujuk kepada satu lexeme, yaitu lexeme sebenarnya adalah bentuk dasar yang punya meaning. Ini adalah give. Ya, jadi lexeme itu adalah the smallest meaningful unit yang dia bisa ditempel-tempeli dan membentuk makna yang lain lagi. Nah ini yang namanya lexeme. Atau kalau misalnya kita punya attractive, lalu kita punya attraction, lalu kita punya attracting, dan jenisnya. Kita punya attract, lalu kita punya attracts, attracted, dan attracting, maka bentuk leksimnya atau bentuk dasarnya dari kata tersebut adalah attract. Itu yang namanya leksim. Nah, ini adalah bentuk dasar yang akan menjadi dasar atau akan menjadi landasan dalam dunia semantics. Karena this is what we can find in our dictionary. Ya, ini yang kemudian kita gunakan untuk merujuk terhadap meaning in the real world. Oke, nah yang kedua adalah sense. Apa itu sense? Sense adalah the place which a word or a phrase or lexeme holds the system of relationship with other words in the vocabulary of a language. Jadi sense itu adalah hubungan sebuah kata dengan kata yang lain. Contohnya, ada kata bachelor. Oh, kalau kata bachelor ini pasti dia punya meaning yang sama, dia punya hubungan yang erat dengan kata never married. That's it. Atau ketika ada yang mengatakan sad. Kalau ada yang mengatakan sad misalnya, maka dia punya hubungan yang sangat erat dengan not happy. Right? Atau ada yang mengatakan mad, M-A-D, maka dia akan punya hubungan dengan kata yang lain. Ya, sense itu adalah hubungannya dengan kata yang lain yang punya the same meaning. Meaningnya adalah, kalau mad adalah right, very angry. Nah, itu hubungan antar kata itu yang mereka punya hubungan meaning, itu yang kemudian kita sebut sebagai sense. That's it ya. That is what we call sense in semantics. Nah, yang selanjutnya adalah reference dan referent. Oke. Nah, reference ini adalah proses kita merujuk terhadap sesuatu.
kata yang kita gunakan untuk merujuk terhadap sesuatu, itu yang kita sebut sebagai referent. Tree itu adalah sebuah reference yang dia merujuk kepada objek. Ya. Objeknya ada berbentuk batang, kemudian ada daun, ada dahan, dan sejenisnya. Nah, kegiatan merujuk terhadap sesuatu itu disebut sebagai reference. Dan kata yang kita gunakan untuk merujuk, the word that we use to refer to something, itu yang namanya referent. That's it ya. Jadi ketika saya mengatakan sleep, sleep itu adalah referent. Merujuk kemana? Ke sebuah kegiatan. Kegiatan yang seperti apa? Nah, kita akan, kalau misalnya kita mau menggambarkan dengan kata-kata, and then we are going to talk about the sense yang tadi sebelumnya kita bahas. That's it ya. Okay, and then we have the notation. The notation itu adalah part of the meaning of a word or a phrase that relates to the phenomena in the real world. Misalnya ketika ada yang mengatakan bird. Nah, part of the meaning dari birds itu adalah ada two-legged, winged, detailnya, itu yang namanya denotation. Ya. Kemana kita merujuk? Jadi sebuah kata itu ketika saya mengatakan bird dan dia punya banyak kata-kata lain yang menggambarkannya, dari what we call denotation. Misalnya we are saying human, kira-kira apa? Benar, denotationnya adalah two-legged, kemudian two eyes, and then two ears, and then two arms, one body, and then two, ya something like that lah. Nah, pecahan-pecahan itu yang kemudian kita, dan itu merujuk terhadap satu kata yang utuh. Jadi dari kata human itu dia punya banyak arah, punya banyak pecahan. Itu yang disebut sebagai denotation. Nah, berbeda dengan denotation, dan I believe you have heard this before, ada yang namanya connotation. Connotation adalah sebuah kata, tapi dia tidak, yang kita gunakan, tapi dia tidak menggunakan does not affect the word sense. Dia merujuk terhadap sesuatu yang sifatnya berbeda dengan denotasinya atau the real meaningnya. Ya, biasanya kata ini digunakan berkaitan dengan secondary factors seperti emotional force, dorongan emosional, atau level of formality, atau kemudian ada euphemism dan sejenisnya. Nah, jadi connotation adalah sebuah kata yang kita gunakan, tapi kata itu tidak merujuk kepada benda yang menjadi rujukan asal. Misalnya ketika saya mengatakan ketika saya mengatakan early bird. Ketika saya mengatakan early bird, saya tidak bicara masalah rujukan aslinya. Maksudnya rujukan aslinya adalah burung yang binatang. Saya merujuk kepada orang yang bangun cepat misalnya. Nah, itu yang namanya connotation. Contoh lain adalah ketika orang memilih menggunakan police officer atau dia menggunakan cops. Nah, dua ini punya meaning yang berbeda kalau kita lihat dari sisi formality dan sejenisnya. That's it. Nah, connotation itu adalah sebuah kata. Nah ini, connotation yang dia meaningnya pokoknya berbeda dengan maksud yang ada di denotation. Kalau denotation adalah the real meaning, the real reference, maka kalau connotation adalah the other meaning yang berkaitan dengan emotional force, level of formality, dan character as a euphemism. Contoh lagi ada, misalnya when you are saying mati, meninggal, tewas. Ya, tergantung nanti bagaimana kemudian kita memaknainya. Laptopnya tewas. Apakah laptopnya kemudian punya nyawa? No, it's not it. That's it ya. Okay, and then next one is compositionality. Compositionality itu adalah the possibility that the meaning of sentence are made up or composed of the meaning of their constituent lexemes. Maksudnya, compositionality itu adalah bagaimana kemudian sebuah kata itu bisa digabungkan atau tidak dengan kata yang lain sehingga dia bisa membentuk sebuah makna. Ya. Contoh yang non-compositional phrase itu adalah idioms. Ya, kenapa dia non-compositional? Karena meaningnya ketika dia gabung, dia membentuk sebuah kata yang lain. Ya, that's it.
Terus jadi compositional itu adalah kata yang memang dibentuk gabungan kata dengan kita bisa menggabung sebuah kata dengan kata yang lain dan dia merujuk ke real intention. Ya, memang benar-benar merujuk kepada sesuatu yang diwakili oleh kata tersebut. Berbeda dengan idiom kan? Kata-kata di idiom itu digabungkan tapi meaningnya adalah connotation. Sedangkan yang kita maksudkan dengan compositional, sebuah kata sebuah meaning itu compositional adalah ketika kata kita gabung, ya, bisa kita gabung kemudian meaningnya adalah meaning yang denotation, bukan yang connotation. Ketika dia bisa digabung dan meaningnya adalah meaning denotation, itu yang namanya compositional. Ketika kita gabung ternyata kemudian meaningnya berubah, itu adalah yang namanya non-compositional. Artinya meaningnya adalah meaning ya, semacam konotasi tadi. Contoh yang paling kuat adalah idioms. Oke. Nah, sebagai penutup, dalam semantics, level of meaning itu ada 3. Ada yang namanya word meaning, lalu ada yang namanya sentence meaning, lalu ada yang namanya utterance meaning. Apa ini? Silahkan follow atau watch the next video yang akan kita bahas minggu depan. Oke, jadi ada word meaning, ada sentence meaning, lalu ada utterance meaning. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. I think that's all that I can explain today and see you.